3, 2, dan 1. Dewan Jurang terhormat, seperti yang kita ketahui mosi pertempatan kita kali ini yaitu mosi proposal yang dimana mosi ini belum diterapkan. Akan tetapi ketika diterapkan maka akan baik pada akhirnya. Mosi pertempatan kita kali ini yaitu sebagai pemerintah negara Muslim, Dewan ini akan mewajibkan setiap penduduk Muslim kaya untuk mewakafkan sebagian hartanya. Mari masuk ke definisi apa itu wakaf. 1. Apa itu wakaf? Wakaf adalah memberikan sebagian harta seorang muslim kaya untuk mewakafkan sebagian hartanya, seperti membangun masjid untuk ibadah, memberikan makan anak yatim, dan memberikan tanah atau rumah untuk membangun sebuah pesantren dan lain-lain. 2. Apa itu negara muslim? Negara muslim ialah negara yang mayoritas penduduknya itu muslim, seperti Arab Saudi, Turki, dan Mesir yang menggunakan sistem pemerintahan syariah. Oleh karena itu, Dewan Jurang terhormat, maksud dari mosi kita kali ini yaitu hanya pemerintah di dalam negara muslim. Dewan Jurang terhormat, mengapa pada akhirnya muslim yang kaya itu harus mewakafkan hartanya, yaitu untuk membantu perekonomian suatu negara. Ketika seorang muslim kaya itu mewakafkan sebagian harta mereka, maka otomatis itu akan membantu suatu negara dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dengan cara apa Dewan Jurang terhormat? Dengan cara mewakafkannya melalui suatu lembaga pemerintahan seperti di Kementerian Agama. Dewan Jurang terhormat, yakinlah Kementerian Agama itu tidak hanya untuk mengeluarkan fatwa-fatwa, akan tetapi juga bisa dilakukan dengan untuk menyimpan dan mewakafkan harta seorang muslim dan maupun sektor-sektor pendidikan seperti pesantren dan sekolah lainnya. Dewan Jurang terhormat masuk mengapa pada akhirnya mosi ini lahir. Seperti yang kita tahu, salah satu sahabat Rasulullah yaitu Umar yang difatwa mewakafkan seluruh hartanya untuk masyarakat Makkah pada saat itu, yang dimana membantu perekonomian negara dan dakwah Rasulullah SAW. Dan juga istri Rasulullah SAW yang kita tahu adalah seorang pedagang yang sangat kaya raya, yang dimana mereka mewakafkan seluruh hartanya kepada Rasulullah untuk berdakwah di jalan Islam. Mari masuk ke status quo kita, yang dimana seperti yang kita ketahui sekarang, banyak orang yang saking banyaknya harta mereka itu mereka tidak tahu ingin apakan harta mereka, yang dimana mereka hanya menggunakan untuk foya-foya dan membeli hal-hal yang tidak penting. Oleh karena itu, Dewan Jurang terhormat, sebaiknya pemerintah mewajibkan setiap orang kaya untuk mewakafkan hartanya demi kesejahteraan manusia dan membantu perekonomian suatu negara. Selamat datang di poin. Oleh karena itu, Dewan Jurang terhormat, ketika kontra hadir dengan mengatakan wakaf harta itu akan disalahgunakan, akan tetapi Dewan Jurang terhormat, yakinlah itu hanya angan-angan pihak kontra, yang dimana yakinlah orang yang mengelola hal tersebut ialah pemerintah, yang dimana ketika pemerintah mengelola hal tersebut itu sudah tidak akan diragukan lagi dan pasti akan terjamin aman. Oleh karena itu, Dewan Jurang terhormat, tujuan kami di sini sederhana. Kami hanya ingin membangun suatu kebersamaan dan kesetaraan tanpa memandang suatu kasta sosial seseorang. Baik, selamat datang di poin argumentasi kami yang mendukung standing position kami. 1. Mencegah ketimpangan sosial. Dengan mewakafkan hartanya, otomatis akan terjadi kesejahteraan pada masyarakat dengan status ekonomi rendah, yang dimana pada akhirnya suatu negara itu akan sejahtera tanpa adanya diskriminasi di dalamnya. 2. Ketika orang yang mewakafkan hartanya tidak akan menjadi miskin. Karena mengapa Dewan Jurang terhormat? Sesuai dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran yang Allah sendiri mengatakan bahwa ketika seseorang itu mewakafkan hartanya, maka pasti ia tidak akan menjadi miskin dan pasti ia akan mendapatkan pahala di dalamnya. Dengan itu, Dewan Jurang terhormat, saya bangga menjadi pihak proposisi. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama dari tim Pro telah menyelesaikan pidatonya sebanyak 4 menit 16 detik. Untuk memberikan respon terhadap tim Pro sekaligus membuka kasus kepada tim kontra, saya memanggilkan pembicara pertama dari tim kontra. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya akan
3, 2, 1. Dan juga tolong serta rekan debat yang hebat-hebat. Lalu kita tahu bahwasanya kita tidak bisa menerima begitu saja bila ada yang dikatakan seperti tim pro tadi, bahwasanya kita bisa percaya pada pemerintah agama untuk mewakafkan harta kita. Teman-teman, perlu kita tahu bahwasanya zaman dulu dan zaman sekarang di era modern sangat berbeda, di mana nafsu seseorang lebih tinggi daripada zaman dulu, di mana dulu tidak mementingkan diri pribadi, bahkan hanya mementingkan kepentingan umat semata, di mana kita perlu lihat dengan mata dan kepala kita sekarang bahwasanya pemerintah sekarang kita, pemerintah yang dipercaya untuk mewakafkan barang kita terhadap kesetaraan atau kesejahteraan umat itu sangat berbeda dengan dunia terhormat serta rekan yang debat yang hebat-hebat. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Yang pertama, perlu kita tahu bahwasanya banyak sekali orang kaya yang mewakafkan hartanya kepada pemerintah-pemerintah yang dia percaya, namun apa yang terjadi dan dunia terhormat, pemerintah tersebut hilaf dan tidak menyalurkan harta yang diberikan kepadanya. Dia tidak amanah dalam harta, amanah dalam tanggung jawab yang diberikan. Jadi terhormat, kami juga kurang setuju dan tidak setuju dengan posisi perdebatan kita kali ini, di mana dan juga terhormat perlu kita tahu bahwasanya apabila kita ingin mewakafkan harus dengan ikhlas karena Tuhan, di mana apabila kita terpengaruh dengan pemimpin atau pemerintah yang mewajibkan seluruh orang kaya muslim untuk wakaf, harus kita bahwasanya itu sudah melanggar dari keikhlasan, di mana kita hanya berfokus pada kewajiban sebagai warga negara untuk wakaf karena aturan dari pemerintah, bukan dari diri kita pribadi untuk menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim, sebagai orang yang bertuhan, di mana kita hanya menjalankan sebagai umat bernegara untuk mewajibkan untuk melunasi kewajiban kita kepada negara, karena pemerintah mewajibkan kita untuk berwakaf kepada kebutuhan umat atau kesejahteraan umat. Dan terhormat kalau kita bahwasanya apabila pemerintah negara muslim dengan terpaksa tanpa landasan keikhlasan seperti saya katakan tadi, bahwasanya tanpa landasan keikhlasan, maka perlu kita ketahui dan terhormat ini bisa kita kaitkan dengan orang-orang yang hanya riak, hanya orang yang ingin diakui oleh pemerintah saja, bahwasanya si dia sudah mewakafkan hartanya untuk kesejahteraan umat, tetapi dia tidak ikhlas karena dia hanya untuk diakui oleh pemerintah, bahwasanya dia telah menyelesaikan tugasnya sebagai warga negara untuk mematuhi aturan atau perintah-perintah yang ditetapkan oleh pemerintah di atas. Menjadi terhormat perlu kita tahu bahwasanya saya bertegas bahwasanya pemerintah tidak berhak untuk mewajibkan orang muslim kaya untuk berwakaf, karena di mana banyak sekali orang muslim yang bisa hidupnya dikatakan kaya, mampu, tetapi juga tidak dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa untuk mewakafkan hartanya. Dia hanya formalitas atau validasi saja hanya pemerintah tersebut, pemerintah setempat. Perlu kita tahu bahwasanya dan juga terhormat serta rekan debat yang hebat-hebat, di mana kalian mengambil contoh dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Muhammad SAW, sedangkan zaman modern dan zaman dahulu, setelah kita awal perdebatan sampai sekarang kita kurang pro untuk menyamakan zaman dulu dan zaman sekarang. Lantas mengapa kita harus menyamakan zaman dulu dan zaman sekarang jika berwakaf kepada orang yang kurang mampu atau orang kaya berwakaf kepada orang yang fakir miskin atau kurang mampu, di mana jadi terhormat. Perlu kita bahwasanya serta rekan debat yang hebat-hebat. Perlu kita bahwasanya kita tidak boleh mempercayai suatu oknum yang mengaku ahli wakaf kepada kesejahteraan umat, namun dia memiliki tujuan atau keinginan yang berbeda untuk kesejahteraan, bukan kesejahteraan umat, namun kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, sehingga bisa bertahan hidup dan tetap hidup di dunia yang ada sekarang dengan penuh dengan politisme dan sebagainya. Jadi kami datang hadir di sini untuk memberikan argumen dan fakta-fakta untuk menerangi gelap jalan pemikiran dari tim Pro. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama dari tim kontra atas pidato yang luar biasa dengan menghabiskan waktu 4 menit 13 detik untuk first speaker. Namun, untuk memberikan respon terhadap tim pro, kami memanggilkan pembicara kedua dari tim kontra. Waktu dan tempat dipersilakan.
Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan Juri yang terhormat, musik kita kali ini sebagai pemerintah negara muslim. Dewan ini akan mewajibkan setiap penduduk muslim kaya untuk mewakafkan sebagian hartanya. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi kami memiliki pidasan yang cukup yang setidaknya akan menjawab kekhawatiran yang dihadirkan oleh lawan berpikirku. Baik, lawan berpikirku mengatakan bahwa mengapa kita lebih mempercayai pemerintah. Baik, juri, sepertinya tim lawan meragukan sistem pemerintahan. Juri, ketahuilah, pemerintah itu sudah sangat ketat. Hal-hal yang dikhawatirkan oleh lawan berpikirku tidak akan terjadi, juri, karena pemerintah juga memiliki otoritas yang jelas, tegas, dan lugas. Contohnya Kementerian Agama yang sudah diatur dan disusun sebagaimana mestinya. Tentunya Kementerian Agama ini akan bertanggung jawab penuh, akan bertanggung jawab penuh, misalnya tentang wakaf mungkin. Baik, juri, mari masuk ke ranah argumentasi kami yang mendukung penuh akan lahirnya mosi perdebatan kita pada kali ini. Pertama, mencegah ketimpangan sosial dengan penduduk kaya mewakafkan hartanya. Hal ini bisa dapat mengurangi adanya ketertinggalan dan ketimpangan penduduk muslim. Contohnya seperti ada penduduk kaya yang mewakafkan tanahnya atau uang. Wakaf tersebut bisa dibangun fasilitas yang semua umat muslim bisa menikmatinya. Contohnya membangun masjid yang sebagaimana jika masjid tersebut dibangun dan penduduk muslim beribadah, tentunya pahala itu akan mengalir kepada orang yang mewakafkannya dan orang yang beribadah. Dan bisa juga membangun sekolah atau pesantren yang sebagaimana kita tahu bahwa jika kita memberikan fasilitas pendidikan kepada umat muslim, itu akan baik pada silakan. Bagaimana Anda dapat menjamin bahwa hasil dari wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umat dan bukan untuk kepentingan personal, sedangkan dari kasus kita. Baik, jadi seperti yang saya katakan bahwa tim lawan berpikirku terlalu menyepelekan tentang sistem pemerintahan yang dimana sistem pemerintahan ini sudah sangat ketat, jadi dan yang dimana pemerintah juga telah mendirikan Kementerian Agama yang tentunya kementerian ini bertanggung jawab penuh akan wakaf tersebut. Baik. Hal ini seperti membangun sekolah atau pesantren, hal ini tentunya baik di sisi kami juri, karena kenapa? Kami ingin semua penduduk muslim bisa merasakan fasilitas yang rata, yang dimana hal ini dapat sangat mudarat di sisi kami. Dan juga hal ini tentunya bisa dapat memajukan ekonomi negara muslim juri. Goals kami sederhana, yaitu untuk membangun kebersamaan tanpa memandang kasta sosial. Maka dari itu saya bangga di pihak promosi. Baik, terima kasih untuk pembicara kedua dari Tim Pro atas pidato yang sangat luar biasa dengan menghabiskan waktu sebanyak 3 menit 15 detik. Untuk memberikan respon balik kepada Tim Pro, saya memanggil pembicara kedua dari Tim Kontra. Waktu dan tempat dipersilakan. Debat akan saya mulai dari dengan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, untuk kedua kalinya kami menegaskan bahwa kami sangat kontra dengan apa yang terjadi pada musik kali ini. Jadi saya sebagai pembicara kedua akan menjelaskan mengapa kami kontra. Masuk pada argumen kami. Yang pertama, mengenai sebuah kebebasan. Nah, di mana ketika kita mewajibkan warga muslim untuk mewakafkan hartanya, itu sama dengan kita melenceng dari hak asasi manusia dan agama. Dan memang di dalam agama itu dijelaskan bahwa kita akan diberi sebuah kebebasan. Nah, dalam hal ini itu sangat bertentangan dengan agama maupun hak asasi manusia. Nah, sebagai wakaf dalam beberapa kasus pemerintah itu sering kali melenceng Pak. Seperti di tempat saya itu ada sebuah kepala dusun yang dia itu mengatakan bahwa mau menyumbangkan untuk masjid. Namun nyatanya dalam
beberapa bulan ke depan ditanya bahwa di mana ini masjidnya, kenapa bahkan belum terjadi terbangun. Nah, di situ kemudian dalam sistem masuk itu juga kepala dusun masuk juga dalam sistem kepemerintahan. Nah, itulah mengapa kami tidak mempercaya pemerintah. Nah, masuk pada kaya. Nah, di sini kaya dalam arti apa? Karena kaya didefinisikan ketika seseorang merasa tidak kekurangan. Nah, ketika seseorang dari segi penglihatan materi dia merasa memiliki. Namun ketika orang melihat dia tidak memiliki apa-apa. Dalam hal ini bagaimana caranya dia mewakafkan? Nah, kayak diskriminasi di mana ketika orang kaya diwajibkan untuk mewakafkan hartanya, itu akan membuat masyarakat yang tidak mewakafkan merasa didiskriminasi karena dia terkesan tidak mampu untuk berbuat baik. Nah, maka dari itu Dewan dan teman-teman kami bangga menjadi tim kontra. Baik, terima kasih untuk pembicara kedua dari tim kontra dengan habisan waktu sebanyak 2 menit 12 detik. Untuk itu kami memanggil pembicara ketiga atau pembicara terakhir dari tim pro sekaligus menutup kasus dari tim pro. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebelum mulai debat, mungkin jika saudara yang memberikan instruksi silakan mengangkat tangan lalu menyebutkan kata instruksi. Ketika saya begini, itu bukan saya menolak, tetapi tunggu, saya akan mempersilakan. Baik, kemenangan akan ada di pihak kami. Memulai argumentasi kemenangan dalam 3, 2, dan 1 juri. Masih kali ini yaitu sebagai pemerintah negara muslim, Dewan ini akan mewajibkan setiap penduduk muslim kaya untuk mewakafkan sebagian hartanya. Sebelum jauh melangkah ke argumentasi kami, mari melihat respon dari dunia kami, juri. Respon dari kami, juri. Kamu mengatakan bahwa di sisi kamu akan ada kebebasan, juri. Di sisi kami akan jauh lebih ada kebebasan. Karena apa? Ketika orang kaya ingin mewakafkan hartanya, tetapi mereka hanya akan mewakafkan sebagian hartanya. Bukankah di sisi kami akan ada kebebasan seperti mereka ingin mewakafkan hanya sebagian hartanya. Mereka diberikan hak untuk memilih mereka ingin mewakafkan berapa, mereka ingin mewakafkan dalam bentuk apa. Sehingga di sisi kami akan ada kebebasan, juri. Yang kedua, juri, mereka juga mengatakan ketika orang ingin mewakafkan tidak dilandasi dengan agama, maka dari itu hadirlah pemerintah negara muslim akan mewajibkan setiap penduduk muslim kaya. Ketika mereka tidak memiliki ilmu agama yang cukup, tapi mereka muslim, maka dari hal ini pemerintah akan mewajibkan muslim tersebut untuk mewakafkan hartanya, walaupun mereka bisa dikatakan bukan seorang yang mengerti agama mendalam, tetapi dengan hadirnya pemerintah mewajibkan mereka untuk mewakafkan hartanya. Bukankah itu akan baik pada akhirnya, juri? Seterusnya, Silakan. apa parameter kaya yang Anda maksud? Pada dasarnya kaya itu tidak bisa diukur pakai alat ukur manapun sehingga hal tersebut bersifat fluktuatif tergantung pada objek yang dimaksud bahwa hal tersebut adalah orang kaya. Juri, kami bisa mengukur kekayaan. Dari mana dilihat? Dari gaya hidup mereka. Seperti cara mereka hidup, seperti cara mereka tampil sosialitas misalnya, itu bisa diukur. Juri, pemerintah juga hadir, bukan hanya semata-mata mengatakan bahwa kamu kaya, kamu wajib mewakafkan. Tidak, juri. Di sisi kami, ketika kamu dilihat kaya, tapi pemerintah akan melakukan uji, akan melakukan tes, akan melakukan mendalam, menelusuri kamu mendalam, apakah kamu betul-betul kaya ataukah kamu hanya ingin terlihat kaya, sehingga pada akhirnya yang betul-betul kaya tersebut maka diwajibkan mereka untuk wakaf. Ketika mereka dianggap tidak mampu, mereka dianggap tidak mencapai target untuk mewakafkan hartanya, maka mereka tidak akan dipaksa, juri, karena masih ini hanya mewajibkan setiap penduduk muslim yang kaya, sehingga hal itu tidak akan terjadi di sisi kami. Memasuki argumentasi kami, juri, tujuan kami sederhana. Kami hanya ingin membangun kesetaraan tanpa memandang kesetaraan sosial. Tujuan kami akan kami buktikan dari argumentasi kami. Poin A, membantu masyarakat menengah ke bawah. Juri, yakinlah, ketika negara muslim mewajibkan penduduk muslim kaya mewakafkan sebagian hartanya, lalu harta yang diwakafkan digunakan untuk membangun masjid misalnya, maka ini akan baik pada akhirnya. Karena apa? Ketika umat muslim menggunakannya
ketika pemerintah melakukan hal tersebut, melakukan kesalahan tersebut, maka mereka akan diberi hukuman berupa pencabutan jabatan, lalu mereka akan dimiskinkan, sehingga hal tersebut memberikan efek jerah, bukan juri. Ketika kamu tidak setuju dengan argumentasi kami, lalu bagaimana cara kamu menjelaskan argumentasi kamu yang sedari tadi kamu tidak dapat menemukan celah sehingga kami bisa merespon dunia kamu. Kamu hanya berfokus melawan kami, tetapi kamu tidak berfokus pada dunia kamu sendiri. Silakan. Apa jaminan bahwa orang yang wakaf dapat pahala? Pada dasarnya pahala atau amal itu terkait adalah hal yang bersifat tidak bisa diketahui, karena pahala itu hanya Tuhan yang tahu. Juri, memang hanya Tuhan yang tahu, tetapi bukankah wakaf itu termasuk sedekah? Juri, sedangkan sedekah itu orang-orang sudah tahu bahwa sedekah itu termasuk ke dalam amal, yang dimana ketika kita melakukan amal kita akan mendapat pahala, bukan? Oke, lanjut. Juri, pemerintah tidak mewajibkan untuk muslim yang tidak mampu mewakafkan hartanya, tetapi pemerintah hanya akan mewajibkan setiap penduduk muslim kaya untuk mewakafkan sebagian hartanya. Mari melihat negara Brunei, yang dimana Raja Brunei itu sendiri mewakafkan hartanya, bukan karena dia raja, tetapi karena ia sadar. Bukan karena ia raja, tetapi karena ia muslim. Ia tahu syariat Islam, yang dimana mewakafkan harta seseorang itu wajib. Lalu dia juga menerapkan kepada negara mereka, sehingga negara mereka maju, bukan? Mengapa kita tidak bisa melihat kepada negara mereka tersebut? Juri, sedari tadi tujuan kami hanya ingin membangun kesetaraan tanpa memandang kesetaraan sosial. Hal itu dapat dicapai ketika pemerintah negara muslim mewajibkan setiap penduduk muslim kaya untuk mewakafkan sebagian hartanya. Juri, zaman dulu dan zaman sekarang berbeda. Kami memahami hal tersebut. Kami sudah tadi menulis hal tersebut. Zaman dulu banyak orang yang tidak mampu, berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang sudah begitu banyak orang yang mampu. Terbukti dari banyaknya influencer, terbukti dari banyaknya orang-orang kaya di luar sana yang kesulitan atau bingung mau dikemanakan hartanya. Lalu pemerintah hadir untuk mewajibkan setiap penduduk muslim kaya mewakafkan hartanya. Bukankah itu pada akhirnya akan baik, Juri? Juri, di sini yang kami maksud pemerintah negara muslim. Jadi ketika Juri, yang di sini kami maksud adalah pemerintah negara muslim, pemerintah yang mayoritasnya muslim. Jadi pada akhirnya hal itu tersebut akan hanya berdampak kepada masyarakat atau umat muslim dan tidak akan berdampak kepada umat selain muslim. Ketika kamu mengkhawatirkan hal tersebut, saudaraku, Juri, sekali lagi kami tekankan bahwa ketika pemerintah mewajibkan negara muslim kaya mewakafkan sebagian hartanya, maka hal tersebut dapat digunakan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar mereka. Seperti apa? Seperti membangun masjid, seperti membangun pesantren, atau seperti membangun panti asuhan. Dan pada akhirnya, Juri, kami layak memenangkan perdebatan kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pembicara ketiga dari tim Pro atas pidato yang luar biasa telah diberikan, sekaligus menutup kasus dari tim Pro. Namun berpindah dari tim kontra, sekaligus pembicara ketiga juga menutup kasus dari tim kontra. Saya persilakan untuk menutup kasusnya, waktu dan tempat dipersilakan. I'm gonna start my speech in 3, 2, 1. Sebagai pemerintah negara muslim, Dewan ini akan mewajibkan setiap penduduk muslim kaya untuk mewakafkan sebagian hartanya. Kami betul-betul bertolak belakang terhadap pada mosi kali ini. Yang pertama dengan alasan adalah kebebasan setiap warga negara bebas untuk berdonasi ataupun wakaf. Hal ini menjadi permasalahan karena jika setiap muslim diwajibkan untuk berwakaf ataupun berdonasi, sama saja dengan kita mengambil hak ataupun kebebasan hak orang tersebut untuk berdonasi. Poin kedua, Dewan Juri yang terhormat, parameter kaya. Kami tidak tahu parameter kaya apa yang mereka maksud, sedangkan kaya itu tidak bisa diukur oleh alat ukur manapun. Kaya yang dimaksud ini adalah bagaimana? Karena pada dasarnya kaya adalah hal yang tidak bisa diukur. Poin ketiga adalah wakaf bukan solusi untuk kesejahteraan. Apa jaminan bahwa ketika orang melakukan wakaf, maka tempat ataupun daerah tersebut dapat sejahtera? Namun pada dasarnya banyak kasus-kasus di luar sana yang mana memanfaatkan bahwa wakaf adalah kepentingan untuk personalnya ataupun dalam persilakan. Ketika kamu mengkhawatirkan pemerintah, bagaimana dengan sisi kamu?
Dewan Juri yang terhormat seperti sudah dari tim kontra. Oleh karena itu kami akan katakan bahwa sistem yang harus diperbaiki atas hal ini adalah sistemnya, bukan pada orang-orang yang diwajibkan untuk berdonasi ataupun wakaf ini Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu kami memberikan beberapa saran-saran ataupun jalan tengah untuk memberikan penyelesaian terkait dengan permasalahan ini. Yang pertama adalah pajak. Pajak sudah dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di umat-umat kita, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur itu tersendiri. Pemfaktoran pajak ini baik di aspek segalanya sudah cukup dan mampu untuk mencapai seluruh hal-hal yang dibutuhkan oleh umat-umat itu tersendiri. Poin kedua Dewan Juri yang terhormat, peluasan lapangan pekerjaan salah satu bentuk dari kami untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan dengan menaikkan wakaf ataupun dengan mewajibkan wakaf, melainkan dengan perbaiki sistem sehingga orang-orang dapat berdiri independen. Salah satu bentuk penyelesaian dari permasalahan